yang di rumah. Shalom. Wah, kurang semangat nih. Shalom adik-adik yang di rumah. Shalom. Kakak yakin adik-adik di rumah sudah sangat bersemangat untuk sama-sama beribadah online pada hari ini. Kakak juga yakin kakak-kakak di sini sangat semangat kan, Kak? Tentunya dong, Kak. Bagus. Sebelum itu kita satukan hati dalam doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami dapat beribadah online Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati ibadah kami ini dari awal hingga akhir Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang kami dengarkan ini menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Yuk dengan semangat kita angkat pujian yang pertama, Aku Bisa. Kadang ku takut dan gugup, dan ku merasa oh tak sanggup melihat tantangan di sekitarku. Aku merasa tak mampu, namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah, dan aku bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal, itu tak mengapa. Setidaknya ku telah mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Coba terus coba sampai aku bisa. Aku pasti bisa. Yuk adik-adik, dengan semangat kita ulangin lagu ini ya. Dengan semangat, adik-adik juga harus ikutin gerakan kakak-kakak di sini ya. Namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah, dan berkata aku bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus berusaha. Bila ku gagal, itu tak mengapa. Setidaknya ku telah mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Coba terus coba sampai ku bisa. Aku pasti bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal, itu tak mengapa. Setidaknya ku telah mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Coba terus coba sampai aku bisa. Aku pasti bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Ayo adik-adik, kita angkat pujian kita yang kedua. Tuhan Yesus baik. Ayo adik-adik, kita angkat pujian yang dengan semangat ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk sebelum itu kita satukan hati kita. Kita mau angkat pujian ini. Bapa, aku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, kami mengucap syukur Bapa atas setiap kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami mau lebih lagi dekat dengan-Mu Tuhan. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari,
Salam adik-adik yang ada di rumah. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-44. Yohanes 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-44. Bagaimana adik-adik di rumah? Sudah dipersiapkan Alkitabnya? Kalau adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya, sekarang dengarkan kakak bercerita ya. Tangannya dilipat, duduknya yang manis. Judulnya, Lazarus dibangkitkan. Begini ceritanya adik-adik. Ada seorang yang bernama Lazarus. Ia tinggal di kota Betania bersama saudaranya yang bernama Maria dan Marta. Maria adalah wanita yang meminyaki kaki Yesus dan mengoleskannya dengan rambutnya. Suatu hari Lazarus jatuh sakit. Yesus sangat sedih mendengar kabar itu. Lalu Yesus berkata, penyakit ini tidak mungkin membuat kematian. Setelah Yesus mengetahui Lazarus sakit, Yesus tidak pergi keluar rumah selama 2 hari. Ini berarti Yesus tidak berjumpa dengan Lazarus, juga dengan Marta dan Maria. Suatu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya, kata Yesus begini, mari kita kembali ke Yudea. Lalu murid-muridnya berkata kepada Yesus, Guru, baru saja orang-orang Yahudi mau melempari guru dengan batu. Sekarang guru mau kembali ke sana. Lalu jawab Yesus kepada murid-muridnya, orang yang berjalan di siang hari, ia tidak akan tersandung, sebab ia melihat terang dunia ini. Tetapi orang yang berjalan di malam hari, ia akan tersandung, sebab tidak ada terang padanya. Setelah Yesus sampai di sana, Lazarus sudah 4 hari dikubur di kota Betania, dekat Yerusalem. Lalu Marta berkata kepada Yesus, seandainya Yesus ada di sini, saat Lazarus sedang sakit, pasti dia tidak mati. Lalu Yesus menjawab Marta, saudaramu akan hidup kembali. Karena aku yang memberikan hidup dan aku yang membangkitkan orang dari kematian. Percayalah engkau akan hal ini, kata Yesus kepada Marta. Lalu kata Marta, saya percaya Yesus adalah Raja Penyelamat yang akan datang ke dunia. Lalu Yesus melihat Marta dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan Maria sedang menangis. Dengan sedih, Yesus pun terharu. Lalu Yesus berkata kepadanya, kalian kuburkan di mana Lazarus? Setelah Yesus mengetahui keberadaan Lazarus, Yesus pergi ke kuburan Lazarus, yaitu di sebuah gua besar yang ditutupi dengan batu besar. Lalu Yesus pun pergi ke sana dan Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di situ, singkirkan batu itu dari kuburan Lazarus. Lalu orang-orang yang ada di situ pun berkata, terutama Maria dan Marta, tetapi ia sudah 4 hari dikubur, sudah pasti bau busuk, kata mereka yang ada di situ. Lalu Yesus berkata kepada mereka yang ada di situ, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Lalu tidak berapa lama, batu itu pun disingkirkannya dari kuburan Lazarus. Dan Yesus melihat ke atas langit lalu berkata, terima kasih Bapa,
Engkau telah mendengarkan doaku. Aku mengatakan ini kepada mereka supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Lalu tidak berapa lama, keluarlah Lazarus dari gua itu. Tangan dan kakinya masih terbungkus dengan kain kafan. Bahkan wajahnya juga masih terbungkus dengan kain. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di situ, katanya seperti ini, lepaskanlah kain kafan itu dari Lazarus, supaya Lazarus bebas berjalan. Dan mereka yang ada di situ membantu Lazarus untuk membuka kain kafan itu. Lalu mereka melihat Lazarus dibangkitkan dari kematian oleh kuasa Yesus. Nah, adik-adik, kesimpulan dari cerita ini adalah bahwa Yesus sanggup memberikan hidup dan membangkitkan dari kematian. Orang yang percaya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Oleh sebab itu, kita semua harus percaya oleh kuasa Yesus yang selalu bisa mengalahkan segala perkara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus berserah kepada Yesus. Seperti kematian Lazarus, Maria dan Marta percaya Yesus sanggup membangkitkan Lazarus dari kematian. Jadi Yesus memiliki kuasa membangkitkan Lazarus dari kematian. Dan mereka pun melihat mujizat nyata yang diberikan oleh kuasa Yesus. Nah, adik-adik, ceritanya sudah selesai. Sampai berjumpa di cerita firman Tuhan berikutnya hanya di Ibadah Rahmani Kids Online. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Untuk kata malam minggu ini ambil dari Efesus 4 ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita berdoa sapaan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa ibadah sekolah minggu Rahmani Kids. Terima kasih kami sudah bisa menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan firman yang kami dengar menjadi remah dalam hidup kami. Bapa, kami mau berdoa buat Ibu Gembala senior kami, Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan keluarga besarnya. Kiranya hikmat Tuhan menyertai hamba-hamba-Mu dalam memimpin gereja GBI Rahmani. Kami juga mau berdoa buat orang tua kami Tuhan. Tuhan beri hikmat, kekuatan, dan kesehatan. Kami juga mau berdoa buat guru-guru sekolah kami supaya dalam kasih Tuhan di dalam mengajar kami anak-anak Rahmani Kids. Kami juga mau berdoa buat anak-anak Rahmani Kids supaya Tuhan berikan kecerdasan, kepintaran, dan juga kesehatan. Dan kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.